Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah. Hari ini kita masih belajar di tema 6 cita-citaku dan subtema 2 hebatnya cita-citaku. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, mari kita simak. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia kali 3.6, cara membuat puisi. Pada pertemuan yang lalu di subtema 1 kita sudah belajar tentang ciri-ciri puisi. Nah, sekarang saatnya bagi kamu untuk membuat puisi. Sebelum membuat puisi, kita tentu saja harus memiliki persiapan. Apa sajakah persiapannya? Yang pertama kali adalah menentukan tema. Tema puisi itu merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam puisi. Menentukan tema itu sebenarnya tidak selalu menjadi hal utama saat membuat puisi, karena kita sebenarnya bebas menuliskan pikiran dan imajinasi dalam puisi. Namun, tema itu membantu kita untuk membuat puisi tetap sesuai dengan ruang lingkupnya atau sesuai dengan batasannya. Misalnya kita ingin membuat puisi tentang cita-cita, ketika cita-cita kita menjadi dokter, membantu orang sakit, tidak mungkin tiba-tiba kita berbicara tentang makanan, atau berbicara tentang bepergian. Nah, karena itu akan keluar dari tema. Lalu apa yang kedua? Menyiapkan peralatan tulis. Peralatan tulis itu penting juga untuk disiapkan, karena ketika kamu sedang berimajinasi atau sedang melakukan sebuah perjalanan untuk menggali tentang tema puisi, kamu bisa langsung menuliskan itu. Ya, jadi tidak hanya diangan-angan saja dalam pikiran kamu. Oke. Selanjutnya apalagi persiapan membuat puisi, yaitu melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek pada tema puisi yang kamu inginkan. Ya, observasi ini bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau khayalan. Nah, kita itu memerlukan inspirasi atau ide untuk membuat puisi, dan inspirasi tersebut diperoleh dengan melakukan perjalanan, pengamatan maupun penyelidikan. Nah, kalian dapat menggali informasi tentang objek dalam tema yang kamu inginkan itu melalui media cetak seperti buku, majalah, atau media elektronik seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai kejadian yang disaksikan pada saat observasi itu dapat menjadi inspirasi untuk menuliskan kata-kata dalam puisi. Nah, observasi atau pengamatan dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh banyak inspirasi. Ya, persiapan selanjutnya adalah menentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Jadi kalau misalnya temanya tentang alam atau bencana alam, ya, jadi satu saja, misalnya tentang gunung meletus atau tentang bencana banjir, ya, jadi tidak melebar kemana-mana yang dibahas. Selanjutnya adalah mencatat setiap informasi yang dibaca atau disimak, boleh menggunakan laptop, HP ataupun buku tulismu. Oke sayang, bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Nah, sekarang ketika kita akan membuat puisi, kita juga harus menentukan pilihan kata dalam membuat puisi tersebut. Kata-kata seperti apa yang akan kita buat? Ya, mari kita lihat di bawah ini. Gunakan kata-kata yang bermakna positif. Kemudian gunakan ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Dan juga gunakan kata-kata yang santun. Selanjutnya, hindarilah penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, ataupun menghina. Apalagi yang bersifat rasialisme, ya, tidak boleh sama sekali. Selanjutnya,
Yang kelima adalah menggunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit itu diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Ya, kemudian keikhlasan dari dokter itu bisa ditunjukkan dengan sapa dan senyuman ramahnya. Dan dia kerelaannya itu bisa ditunjukkan dengan ketika dia membantu bahkan 24 jam saat orang-orang membutuhkan. Oke? Nah, sekarang selanjutnya adalah langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, tadi menyiapkan alat tulis. Bu Guru rangkum ini ya. Jadi dari awal tadi kesimpulannya langkah-langkah menulis puisi yang pertama adalah menyiapkan alat tulis untuk menulis puisi. Kemudian selanjutnya menentukan tema dan judul puisi. Tema merupakan gagasan utama puisi, sedangkan judul berupa kata atau susunan kata yang mewakili isi puisi. Yang ketiga, perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi ya. Sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Selain itu akan lebih baik jika kata-kata yang digunakan adalah kata-kata kiasan. Jadi ini adalah ringkasan dari yang Bu Guru sampaikan tadi di depan. Yang keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Dan selanjutnya bacalah puisi buatanmu berulang-ulang. Apa tujuannya? Supaya kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi, sehingga kamu bisa memperbaikinya. Oke anak-anak, bisa dipahami penjelasan Bu Guru ya? Nah, sekarang langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi. Karya pribadi ini bisa saja karya orang lain ya, atau karya kamu, atau karya para penyair yang terkenal. Yang pertama adalah dengan menentukan tema puisi. Ya, memaknai puisi itu dapat dilakukan dengan cara memahami setiap larik atau bait dalam puisi tersebut. Nah, yuk kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama tadi menentukan tema puisi, selanjutnya adalah menemukan hal-hal penting dalam puisi. Gunakan kata tanya adik Simba. Apakah adik Simba itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya adalah menemukan kata yang dianggap sulit. Ya, temukan artinya di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan tentukan makna atau arti dari setiap baris puisi tersebut. Larik ini artinya baris ya. Selanjutnya, membuat kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan yang terakhir adalah merangkai kalimat tersebut untuk memaknai bait-bait puisi. Nah, langkah-langkah menentukan makna puisi karya, menentukan makna puisi ini biasa disebut dengan memparafrasekan puisi. Jadi memaknai puisi ke dalam sebuah bentuk paragraf. Supaya kamu bisa mengetahui apa tujuan daripada penyair membuat puisi tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar IPA, yaitu membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Seperti kita tahu, Bu Guru sudah jelaskan sebelumnya bahwa makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus hidup atau daur hidup. Nah, daur hidup makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Nah, tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Ciri-ciri metamorfosis sempurna ini terdapat perbedaan tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya, dan terdapat fase pupa atau kepompong. Berikut adalah 4 fase dalam metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah telur, larva atau ulat, pupa, kepompong, dan kemudian imago atau fase dewasa.
Dan selanjutnya metamorfosis tidak sempurna itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Ya, 3 fase dalam metamorfosis tidak sempurna. Ini tidak sempurna adalah telur, nimfe, hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, dan imago. Ini Bu Guru di sini ditambahi tidak sempurna ya. Nah, kita lihat yuk perbedaannya. Contohnya, nah di sini ada hewan yang kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, telur dia mengalami fase telur, larva atau ulat, kemudian pupa. Ya, selanjutnya keluar menjadi kupu-kupu. Nah, di metamorfosis tidak sempurna ini hanya telur, nimfa, kemudian imago. Ya, nimfa agak besar, kemudian menjadi imago. Sekarang yuk kita lihat contoh-contoh makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah kupu-kupu. Kita lihat mulai dari telur berubah menjadi larva, kemudian pupa atau kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ini hewan ini mengalami metamorfosis sempurna. Kita lihat di sini saat kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya ada metamorfosis urut menjadi kumbang. Ya, ini di sini kumbang. Di sini ada fase pupanya, mulai dari telur, larva, urut, ya, kemudian menjadi pupa dan menjadi kumbang. Kita lihat selanjutnya ada nyamuk. Nah, ini telur jadi larva, kemudian berubah menjadi pupa dan juga berubah menjadi imago atau nyamuk dewasa. Selanjutnya ada katak. Ya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada katak. Ini telur berubah menjadi berudu, berubah menjadi berudu 2 kaki dan berubah menjadi berudu 4 kaki, dan katak muda di sini masih ada ekornya. Nah, ketika katak dewasa ekornya sudah hilang. Tetapi mengapa katak itu disebut mengalami metamorfosis sempurna padahal tidak ada fase pupa? Karena di setiap tahapannya katak ini bentuknya berbeda-beda. Jadi pahami anak-anak ya. Selanjutnya adalah lalat. Ini telur berubah menjadi larva dan kemudian menjadi kepompong. Kemudian menjadi lalat dewasa. Larva itu sama dengan ulat ya. Oke. Bisa dipahami ya dan diingat-ingat penjelasan Bu Guru. Nah, sekarang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah belalang ya. Mulai dari telur, nimfa, kemudian menjadi imago. Ini nimfa yang agak besar, kemudian menjadi imago atau belalang dewasa. Selanjutnya ada capung. Telur menjadi nimfa. Nimfa agak besar, kemudian menjadi imago, menjadi capung. Selanjutnya ada kecoa. Ya, kita lihat di telur kecoa. Telur kecoa menetap dari nimfa 1, nimfa 2 dan menjadi dewasa. Dan tumbuh menjadi dewasa 2 yang agak besar. Di sini tidak ada fase pupa atau kepompong, maka disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Hewan apa lagi? Ya, serangga. Telur menjadi nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 berkembang hampir sama bentuknya dan akhirnya menjadi betina, menjadi dewasa. Ya, dewasanya yang bertelur adalah yang betina. Nah, manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Di sini ada hewan yang kepompongnya itu dipakai untuk membuat sutra. Ya, kain yang kita gunakan sutra itu sangat mahal sekali harganya. Ya, pernahkah kamu bertanya tentang dari manakah benang sutra itu berasal? Ya, benang sutra itu berasal dari ulat sutra atau Bombus moriel. Ulat sutra ini kemudian akan menghasilkan kepompong yang akan diolah menjadi benang sutra. Nah, prosesnya itu sangat panjang sekali ya. Kamu nanti Bu Guru tadi udah perlihatkan videonya kepada kamu. Waktunya agak lama, hampir 28 hari atau 1 bulan. Mulai dari proses pembibitan telur ulat sutra hingga pemintalan benang. Nah, setelah telur menetas, selanjutnya ditaruh di tempat penangkaran dan diberi makan daun murbei.
Daun murbe ini adalah makanan kesukaan ulat sutra. Nah, selanjutnya pembuatan benang sutra baru itu akan dimulai. Nah, kita lihat ini adalah kokon ya yang akan dipakai untuk dipintal, dan nanti setelah dipintal nanti kemudian akan ditenun menjadi kain sutra, kain yang sangat mahal. Nah, itulah tadi kira-kira penjelasan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yuk kita sekarang akan belajar tentang menirukan gerakan kupu-kupu. Kita akan belajar tari kreasi. Di sini menurutmu apakah? Tari apakah ini? Di sini ada seorang gadis cantik yang memakai properti tari. Dia ada mahkota, kemudian selendang, dan juga di belakang seperti ada sayap yang berbentuk kupu-kupu. Ya, ini adalah tari kupu-kupu yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Nah, tari kupu-kupu itu dibawakan dengan kostum yang berwarna-warni dengan aksesoris selendang yang dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernik-pernik keemasan. Nah, yuk sekarang kita mempraktekkan gerak tari kreasi kupu-kupu. Gerakan tarian kreasi kupu-kupu itu sangat sederhana sekali. Ya, seperti gerakan kupu-kupu sangat sederhana. Gerakan kupu-kupu terbang di tempat 1 kali 8 hitungan. Kemudian terbang memutar, kemudian gerakan ke kiri dan ke kanan. Gerakan terbang kembali sambil berputar, buka tutup sayap dan kibasan. Gerakan kupu-kupu terbang berputar lalu keluar panggung. Nanti Bu Guru akan berikan videonya supaya kamu bisa melihat langsung gerakan-gerakannya. Ini gerakan-gerakan dari tari kupu. Oke anak-anak. Tadi Bu Guru juga sudah menjelaskan, lihat di Bu Pena halaman 44, di situ ada gambarnya 44, 45 sampai 46 Bu Pena 4C, atau lebih jelasnya nanti kita lihat di video yang